Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjudi Frandika dengan NIM 11192220147. Saya dari Prodi PGSD 22D. Di sini saya akan membacakan jawaban soal UTS. Nomor 2, identitas nasional bangsa adalah identitas yang bersumber dari nilai luhur Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Identitas nasional berpegang teguh pada Pancasila sebagai identitas bangsa dan menjadi pedoman hidup bangsa. Salah satu alasan perlunya identitas nasional bagi Indonesia yaitu agar bangsa Indonesia tetap bersatu dalam menjaga nilai persatuan sesuai dengan ideologi atau dasar negara Indonesia. Tetapi salah satu dinamika yang terjadi sekarang ini, warga negara Indonesia tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai acuan sikap dan perilaku hidupnya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga merusak nilai persatuan bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki ciri khas dan jati diri sendiri semakin lama semakin terkikis karena perkembangan zaman maupun berpengaruh dari budaya asing. Rakyat Indonesia seakan tidak bangga dengan bangsanya sendiri. Arus globalisasi yang sangat pesat juga dapat sangat mempengaruhi identitas nasional dan berpotensi sebagai penyebab merosotnya nilai-nilai budaya asli bangsa. Masyarakat cenderung mengabaikan budaya asli dan menerapkan budaya asing. Masyarakat menganggap bahwa budaya asing adalah budaya modern, sedangkan budaya asli dianggap budaya kuno. Krisis identitas menjadi masalah yang serius di masa ini. Kita turut khawatir dengan adanya krisis identitas ini yang menyebabkan kurang kesadaran dan menurunnya rasa cinta tanah air dan rasa persatuan, sehingga identitas nasional mengalami kemerosotan dari nilai-nilainya akibat pengaruh dari budaya asing yang masuk ke Indonesia. Pancasila sebagai jati diri nasional yang telah terwariskan dari generasi ke generasi secara pengalamannya sudah mulai terabaikan keberadaannya. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran perseorangan atau kelompok terhadap memakai pentingnya hidup berpancasila, sehingga menyebabkan lunturnya budaya timur tergerus oleh budaya barat. Hal ini tentu menunjukkan bahwa Indonesia bisa dikatakan sebagai krisis identitas nasional. Kita sebagai generasi penerus bangsa untuk mempertahankan jati diri nasional di tengah-tengah era globalisasi dan modernisasi dunia harus memiliki kesadaran diri sendiri bahwa kita adalah bangsa timur, bangsa Indonesia yang kaya akan budaya dan warisan dunia. Kita dapat menerapkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berpikir cerdas dan menyaring pengaruh budaya luar, bersifat selektif dalam menerima budaya barat, dan mencintai produk lokal dalam negeri. Yang nomor 3, sebagai mahasiswa, maka sudah seharusnya kita menjadi garda terdepan dalam mendukung dan menyampaikan segala aspirasi masyarakat kepada pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar dapat tercapai keseimbangan yang harmonis, transparan, akuntabilitas, dan selaras dengan kepentingan masyarakat luas. Ketika terdapat kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, namun peraturan tersebut tidak sejalan dengan yang diinginkan masyarakat, namun justru hanya mementingkan dari penguasa dan para elit, maka kita sebagai mahasiswa harus turut andil dan berperan secara aktif dalam meyakinkan pemerintah untuk mengamandemen UU tersebut agar tidak dapat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa serta agar tidak dapat menjadi celah untuk para elit penguasa agar dapat mengambil keuntungan atas penderitaan rakyat. Sikap secara aktif tersebut seperti menggelar aksi untuk rasa dan mengajak setiap elemen masyarakat. Yang nomor 4, seperti yang sering kita jumpai bahwa banyak anak-anak jalanan yang terlantar dan belum menyentuh pendidikan sama sekali. Seharusnya anak-anak itu mendapatkan hak mereka, yaitu memperoleh pendidikan, dikarenakan masa kecil mereka yang seharusnya digunakan untuk belajar menjadi sebaliknya. Mereka disuruh bekerja untuk mendapatkan uang daripada belajar. Salah satu tontonan adalah kasus Muhammad Pasha dari daerah istimewa Yogyakarta terpaksa tidak melanjutkan sekolah lagi dikarenakan zonasi PPDB. Sementara untuk menjadi mahasiswa daerah lain
tidak mencukupi dan akhirnya memutuskan tidak sekolah. Yang kelima, yang nomor 5, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk hidup layak. Akan tetapi banyak warga negara yang belum mendapatkan kesejahteraan dan menjalani kehidupan dengan baik. Semua itu terjadi karena pemerintah lebih mendahulukan kewajiban daripada hal. Jika terjadi hal seperti ini, maka tidak terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus berdemokrasi, harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan kewajiban kita. Contohnya saja kasus seorang wartawati Nur Baiti Rafiq berusia 44 tahun ditemukan tewas di rumahnya di perumahan Gaperi, Bogor, Jawa Barat. Pelakunya yaitu Syarifuddin dan 2 orang lainnya. Pelaku telah melanggar hidup seseorang dan pengingkaran kewajiban untuk menghargai hidup seseorang atas perbuatannya. Itu dijerat 20 tahun penjara. Terima kasih atas penyampaian saya. Apabila ada salah kata dalam membacakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.